Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam NKRI. Pancasila Padi. Harga mati. Saya Jimmy Mamesa, pemilik tanah Gunung Gelis seluas 70 hektar, mengucapkan terima kasih kepada Pers Indonesia Bersatu yang ikut menyuarakan, khususnya saya Jimmy Mamesa yang terjolimi selama 7 tahun yang dilakukan oleh oknum-oknum, khususnya yaitu oknum dari Pemda, terdiri oknum mantan orang nomor 2 di Bogor, Kabupaten Bogor, bersama oknum BPN, oknum di Pemda, yang telah melakukan bekerja sama dengan oknum mafia-mafia tanah, yaitu penggarap-penggarap berdasi yang berbaju PT, melakukan hal-hal yang merampok dan menindas kepada seluruh 3 desa ini. Yang terpaling hebat, tanah yang letaknya di Gunung Gelis 70 hektar. Ya, sebagaimana berita isu di luar mengatakan tanah HPL, tanah garapan, dan tanah ini sudah pernah dijual belikan, sudah pernah dioper alih. Ya, ternyata sumbernya semua itu adalah dari PT-PT yang memang sudah rencana sejauh hari bekerja sama dengan oknum-oknum desa. Pada waktu itu masih Lurah Martin. Satu contoh, kami beli tanah kepada masyarakat 7273. Mana bukti mana tas. Ini bukti pajak. Dijam aja. Pembelian 73 bukti pajak. Ya. Kedua, girik. Nah, ini bukti girik. Ya mantap. Daun. Ya, apa lagi? Yang paling utama adanya girik, adanya pajak. Tolong tunggu dulu, ini warga. Buka satu dulu, itu ada lembar mana buka. Warka di bawah yang Nah, ini. Nah, Warka 7273. Udah Om. Udah, apa lagi? Nah, ini. Hasil plotting. Nah, ini plottingan BPN. Ada nama orang tua saya nih. Coba ya, nih.
plottingan ini 72, 73 dan ini plottingan BPN. Gimana? Udah? Cukup. Udah. Dan terakhir awal kita beli mana plotting gambar plottingan yang mulus ini. Ada BPN. Nah, ini Balik. Ya itu. nih. Ujung. Gimana? Udah. Udah? Udah Om. Oke? Siap. Terus. Udah cukup. Jadi tanah ini jelas ya, kami belanja dulu ini belum ada PT-PT. Belum ada Sumarekon. Belum ada MCI KJA atau PTKA atau istilahnya Yayasan Kampung Quran. Beri Tornado SH. Dan belum ada yang seperti sekarang BNPR itu yaitu Rames. Tidak ada. Murni. Jadi sekali lagi, saya Jimmy Mamesa bersama orang tua dan opa saya beli tanah ini kepada masyarakat. Bukan beli kepada Pemda atau kepada negara. Dan tidak ada istilah HPL yang sekarang dihebohkan HPL. Kami beli 7273, tanah itu murni, belum ada hitam di atas putih. Selama 7 tahun saya mengerjakan bulak-balik antara Gunung Gelis, Bogor, Pemda, Bogor, Pemda, bulak-balik. Ternyata apa yang sekarang dilakukan tanah kami yang murni itu semuanya adalah mafia adalah penggarap berdasi yang ber-PT itu. Mereka lah yang money laundry, yang memain suap menyuap. Di kalangan oknum kepemerintahan khususnya di Kabupaten Bogor. Nama Burandis Pemda itu bukan dari kami yang mengeluarkan, dari masyarakat yang terjelimi. Mereka mengatakan bahwa tanah saya ini terjelimi. Setelah dibayar muncul, setelah dikasih tanda jadi, mereka muncul tiba-tiba pas mau dilanjutkan sudah jadi HPL. Dan alasannya kalau nanti ternyata pada saat mereka mengatakan silakan kalau kurang puas, ya, adu data di pengadilan. Ini bukan masyarakat, bukan penggarap berdasi, bukan petani penggarap aja yang alami. Saya pun juga alami. Yang dilakukan oleh penggarap berdasi yang berbaju PT. Yang sudah sekian lama adalah 4 PT. Terlebih yang di lapangan yang sekarang ini yang diorbitkan adalah PT KA Kurnia Almadi Ajis Mador. Itu semua abal-abal, penipuan dan pembohong. Semuanya itu dibalik itu adalah PT KA Agung. Kejahatan yang itu perlu diberantas oleh pemerintah. Mantap. Dengan melakukan SKPT palsu, surat palsu, semuanya palsu, sertifikat palsu. Contohnya, tolong keluarkan itu sertifikat PTKA. Nih. HPL Pemda. Kapan Pemda pernah bebasin saya? Kapan Pemda pernah bayar ke saya oknum PT? Kapan? Apakah ini nggak palsu, manipulasi? Siapa yang buat? Tidak
tidak akan berani swasta membuat surat ini terkecuali oknum yang melakukan dengan manipulasi, dengan menyuap melakukan. Ini perlu ditangkap dan ini perlu ditanggapi oleh KPK bahwa tanah Gunung Gelis sekeliling dan di Kota Bogor ini banyak pelaku mafia hukum. Ya, cukup. perlu diketahui pers, saya berbicara bukan rekayasa. Ya. Ini berbicara dari dalam hati sanubari saya karena saya yang terjolimi. Dengan cara saya dibohongin. Yang paling utama kalau saya ke lurah Gunung Gelis makin mengatakan tanah ini sudah bukan punya Pak Niko dan sudah HPL. Sementara saya sedang mengerjakan bolak-balik, Martin ini melakukan praktek mafia tanah dengan Beri Tornado Seha, yaitu di Kampung Kon 8 hektar. Kedua, sementara saya bekerja, sementara saya mencari dan kebenaran, tapi alhamdulillah pada waktu 2018 salah satu pejabat BPN, Ibu Yeti mengatakan siap saya bantu. Coba mana belum pemblokiran? Nah, permohonan saya dibantu oleh beliau. Dengan senang hati dibuat surat satu pemblokiran oleh BPN. Dan saya tembuskan ke Menteri ATR Jalan Kebayoran Baru. 2018. Karena ada nama Diko Mamesa. Ya. Kalau ini nggak ada nama Diko Mamesa, ini negara hukum, saya bisa dituntut. Kita beli dulu sekali lagi, bukan beli tanah negara, beli kepada rakyat dan bukan tanah garapan. Yang mengatakan tanah garapan HPL itu adalah penggarap berdasi, yaitu hanya punya kepentingan pribadi. Yang melakukan kepalsuan. Kalau boleh saya ungkapkan dengan dasar isyarat, yang membuat rencana kejahatan itu sumbernya adalah KJA, PT KA Agung di bawah pimpinan Ajis Makdor bersama Muljadi Budiman. Dialah otak intelektual. Tidak ada PT KA di situ, abal-abal. Tidak ada izin. Hanya dipakai ketumbal itu adalah PT KA. Praktek mafia tanah dilakukan oleh KJA. Setelah itu, saya 2018 memasang plang bulan Desember bersama almarhum Bapak Wenas yang sekarang plang itu kami pasang ada 12 di tanah lokasi saya milik Jimmy Mamesa semua. Ternyata pelan-pelan itu plang saya hilang. Ya. Hilang dikarenakan ada perintah dari PT KA melalui ada perintah dari KJA yaitu Agung Kencana kepada PT KA
memerintahkan anak buahnya yang situ jadi preman, yaitu Lukas, RW Lukas Mafia Kebendungan, bersama ormas-ormas, yaitu menyerobot, mempanil tanah saya. Dan bukan hanya itu, kami diadu domba oleh penggarap. Lukas, preman tangan kanannya Pak Ajis Mador, mengatakan bahwa Pak Jimmy sudah terima ganti kerugian. Dialah yang membuat suasana kisruh di lapangan bersama oknum-oknum, mengakibatkan petani-petani penggarap yang menggarap di tanah saya maupun yang mempunyai petani penggarap di wilayah lain itu kena jadi korban penipuan dan pemalsuan. Dan sekali lagi, tanah saya diserobot oleh seruan adalah Mulyadi Budiman yang suruh memamani itu. Dialah yang menyerobot. Dan akhirnya saya lapor ke Pol PP. Dan Pol PP langsung membuat surat perintah untuk membongkar. Ternyata waktu dibongkar, surat ini ditujukan untuk PTKA, datang di Kuningan Plaksa, datang ke Kuningan. Tidak ada kantornya, alasannya ada di Paru, ada di Bekasi, ada di Megamendung, nggak ada semua. Ya. Yang nama Ajis Mador hanya punya nama, orangnya nggak pernah muncul. Dialah, mereka itulah praktek-praktek mafia tanah. Semua itu kita kembalikan lagi. Adanya praktek mafia tanah, mafia hukum di tanah kami, khususnya di 3 desa dan tanah kami. Tidak mungkin kalau ada suap menyuap bisa menjadi satu praktek-praktek mafia tanah. Betul atau tidak? Betul. Siapa? Contohnya Burhan mengatakan ke depan umum, orang nomor 2, surat semua, bahwa tanah ini HPL. Loh, kami tidak beli tanah HPL. Sedangkan HPL itu muncul itu tahun 90. Nah, tahun 90 kita belanja tahun 73, 723. Masuk akal nggak? Enggak. Belum ada itu. Beliau melakukan hanya untuk demi kepentingan pribadi. Menjual nama Pemda, menjual nama Kabupaten Jawa kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ketakutan, tidak bisa berdaya. Di balik itu setelah saya mengecek semua, itu adalah sumbernya intelektual adalah KJA Agung Kencana. Itu yang harus mereka bertanggung jawab. Sekali lagi, saya tidak pernah berkara dengan instansi. Tidak pernah berkara dengan PT, tidak pernah berperkara dengan swasta. Ya, tanah ini tidak pernah. Dan tanah ini belum pernah kami jual beli. Tidak pernah ada utang piutang. Jadi kalau ada yang mengatakan silakan ke pengadilan. Sekali lagi, agar diketahui oknum pengadilan yang ada di wilayah Jawa Barat. Tanah saya tidak pernah berperkara. Silakan, kalau berbicara perkara adalah yang berurusan, yang melakukan penyelundupan. Mereka lah yang harus dituntut karena pidana hukum. Sekarang tinggal giliran wartawan Om untuk mempertanyakan kepada Om. Ya izin Pak, dari kapan Pak tanah ini diserobot? Gimana? Agak sedikit. Dari kapan diserobot tanah Om? Dari kapan Pak? Tanah kami diserobot Diserobotnya dari kapan? kurang lebih waktu saya datang 2015 itu sudah mulai melakukan praktek mafia tanah. Jadi kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun yang lalu ya. Batas-batas tanah kami itu ada dari pohon palem. Batas-batas tanah kami yang kami bikin kandang domba, bikin kolam renang, semua ada di situ.
batas-batas pohon-pohon yang ditebang. Itu siapa? Menghilangi jejak. Yaitu preman-preman. Preman-preman diperintahkan siapa? Ya nggak mungkin kalau bukan ya penggarap berdasi yang berbaju PT. Nah ini empat ini sudah mempunyai rencana jauh-jauh hari. Jadi sekali lagi, ya kalau ada yang mengatakan ada surat udah tepat, itu semua palsu. Upal. Pak, pertanyaan Pak, untuk upaya hukum yang dilakukan Bapak sendiri untuk pengembalian tanah hak Bapak itu apa ya upaya yang dilakukan? Upaya Om, yang dilakukan untuk hukum Bapak. upaya untuk mengembalikan tanah Om. Ya, mengembalikan hukum ini, saya Jimmy Mamesa pemilik tanah, kembalikan semula asalnya seperti kami beli mulai ini murni, tanpa cacat. Bukan tanah HPL, bukan tanah garapan. Minta kepada oknum Pemda khususnya. Orang nomor Indonesia harus bertanggung jawab. Kalau tidak, saya lapor ke KPK dengan saya tanda tangan semua ini. Pak, Kembalikan tanah saya semula. nama-nama Kedua, itu sudah dikantongi nama-nama mafia tanah itu sendiri. Nama-nama sudah mafia dikantongi. tanah. Nama-nama mafia Nama-nama tanahnya. mafia tanah juga terdaftar. contohnya nama-nama mafia tanah sudah ada tercantum. Di lembaran-lembaran buku itu sudah tercantum semua, tinggal nanti dicek satu persatu. Saya jamin dan saya pertanggungjawabkan semua itu. Datanya ada Pak ya? Ada. Ya, ada foto-foto semua nanti di situ. Om, kembali Terlampir saya ya? tanya tadi Om mengatakan bahwa tanah itu sudah ada pembayaran ganti rugi kepada Om secara lisan atau secara tertulis. Tidak ada. Tidak ada. Kami tidak pernah menerima setitik pun. Teraniaya betul, terjoli betul. Ya. Tidak ada. Itu semua permainan oknum-oknum. Contohnya, 2017 saya bertemu dengan dengan Martin. Martin mengatakan ini tanah HPL. Nah ini dia penjahat. Ternyata dia melakukan pemalsuan dengan Berry Tornando. Nah sekarang Berry Tornando mengatakan kepada umum dan mengekspos dia punya tanah 8 hektar di Kampung Quran di Kebun Jati. Ini bukan fiktif loh. Fakta. Fakta. Kenapa? Karena banyak nasabah hampir ratusan berkorban setelah mereka melihat pemberitaan Google maupun target Tripicor sejak 2022 bulan November, mereka melihat ternyata ini tanah ini kami tertipu. Yang lakukan siapa? Om nanya. Berry Tornando SH Kampung Quran. Nah pada waktu ada Kampung Quran, saya lihat ada pelang-pelang Kampung Quran di tanah saya. Loh kok Quran dipakai? Quran itu kan untuk beribadah, untuk beragama. Kok dipakai menyorot kenapa? Saya suruh pada penggarap cabut. Berapa jumlahnya Om? Tanya. Jumlahnya berapa yang Gimana? dicabut berapa jumlahnya? Pelang. Pelang. Berapa pelang yang dicabut? Pelang yang dicabut Kurang berapa lebih ada 9. 9 pelang. Ya. Izin Pak, untuk memastikan semuanya yang diserobot itu berapa hektar Pak? Berapa hektar? Kurang lebih semua yang diserobot berapa Berapa hektar? hektar yang Kurang lebih. Ya, diserobot? seluruh Pak Berry Tornando yang di Kampung Quran yang di Kebun Jati ada 8 hektar. 8 Nah, hektar. 8 hektar. Kalau Untuk total keseluruhan Pak? keseluruhan Total dah. keseluruhan. Total Kalau keseluruhan berapa? PTKA yang dia serobot kurang lebih 40 hektar. 40 hektar. Kalau bulat tanah Om berapa? Bagaimana? Keseluruhan tanah. Bulat luas Om. tanah Om. Seluas tanah 70 hektar. 70 hektar. Adat ya. Adat. Tanah adat, Adat. bukan tanah garapan, bukan tanah HPL. Tertulis letternya ya Om. Ada. 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 Nah terakhir Pak, untuk melakukan pelaporan ke KPK tersebut dan tadi Bapak katakan hingga ke Polri, itu kapan Pak rencananya? Kapan rencana Bapak? Rencananya kapan, Pak? Kapan untuk melapor ke Polri atau ke KPK? Nah, Secara tidak langsung kami sudah buat sebelumnya, kami pernah WA akumulasi 2019. Khususnya kepada pemerintah, kepada Pemda Bogor, swasta. Itu sudah saya buat. Bahkan saya mengajak berdamai. Namun dengan damai itu, apa yang mereka terima, termasuk Pak Burhan yang sudah saya telepon, Pak Burhan, sebaiknya mari kita duduk bersama. Burhan saya Jawab beliau,
Buruhan sekda ya. Sekda ya. Ya, Sekda bulan ya. sekda ya, orang nomor 2. Nomor 2. Siap. Beberapa kali saya telepon beliau dari 2020 sampai 2021. Jawab hanya mengatakan janji, tinggal janji. Yang terakhir aja poin yang terakhir. Akhir kata dia mengatakan kalau memang kurang puas ke pengadilan. Loh, tanah saya nggak pernah berperkara. Bukan tanah HPL. Justru yang menghapel itu oknum. Kok terbalik? Jadi selama ini mereka mendiamkan itu karena harapan mereka ini agar Pak Jimmy Mamesa Tenang Gunung Gede supaya digiring ke pengadilan. Iya. Saya katakan saya tidak ada urusan dengan pengadilan. Saya tidak pernah berkara. Saya di sini bukan penipuan, bukan 378, bukan merampok, bukan mengambil hak orang. Justru hak kita dijolini oleh oknum-oknum Pemda, BPN dan Dispemda dengan oknum-oknum swasta. 4 PT. Pelakunya ya. Pelakunya, mereka adalah pelaku khususnya. Yang menjadi utama yang dikedepankan Ajis Pando. Saya bilang mana nama Ajis Pando? Hanya tinggal nama, tapi orang yang nggak pernah muncul. Saya tantang yang nama Ajis Pando. Saya cuma takut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak takut Amin. yang namanya siapa dia atau yang sekarang disebut-sebut di lapangan bahwa tanah kita, tanah seluruh yang ada dikuasai oleh 9 naga. Silakan, saya bukan urusan 9 naga. Kebenaran yang harus kita tegakkan. Saya akan perjuangkan sampai titis darah. Saya akan tuturkan sampai ke PKPK. Dan terakhir, ada juga yang berbicara bahwa saya Jimmy Mamesa sudah menguasakan kepada pengacara. Katanya. Saya bilang, loh, tanah saya belum pernah saya kuasakan kepada pengacara, kuasa hukum kepada siapapun. Kalau ada oknum hukum mafia tanah mengatakan saya menguasai, itu adalah mereka-mereka yang sudah terlibat, yang punya kepentingan, mungkin sudah jual beli atau mereka sudah melakukan praktek mafia tanah dengan oknum-oknum desa. Nah, itu yang perlu ditangkap dan perlu dibayar. Silakan hubungi nomor saya, bahwa sekali lagi tanah saya murni, belum pernah saya jual. Ya. Semua oknum mafia yang mengatakan tangkap siapapun dia, jangan pandang bulu. Dan akhir A1 ada lagi yang memakai baju partai. Salah satu partai. Ya, setelah saya pelajari ini di belakang semua adalah kampung Quran. Ya. Dengan alasan tanah ini tanah HPL. Ini tidak mungkin kalau tidak berorientasi lingkaran setan. Siapa? Yaitu mereka-mereka oknum. Hati-hati. Saya sampaikan ke seluruh masyarakat, khususnya masyarakat dan nasabah maupun konsumen maupun pengembang, hati-hati. Tanah Gunung Golis murni belum pernah dijual belikan. Apabila ada saudara tertipu dirugi, silakan lapor ke Barreskrim atau saya siap menjadi jembatan di dengan Kapal Kapolri. Oke. Om, satu lagi harapan terakhir dari Om. Ya. Harapan terakhir. Harapan aja. Harapan yang terakhir. dari Om. Harapan kembali, jangan coba-coba kalau tanah saya jual ke orang lain, karena ada yang berkata kalau saya Jimmy Mamesa akan menjadi kasus sengketa. Saya bilang justru yang sengketa itu adalah mafia tanah dengan penuh ketakutan. Ya, tanah justru kita yang akan tuntut. Siapapun boleh beli, itu hak saya dan saya tidak pernah berperkara. Dan sengketa itu bukan dari saya, adalah mereka. Mereka itu yang tuntut. Dan harapan terakhir, saya hanya minta satu. Indonesia bersatu, yaitu Bapak Haji Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri, KPK, dan yang kami hormati Bapak Hadi ya selaku Ketua BPN ATR untuk segera diproses secepatnya, karena penderitaan yang dialami oleh penggarap-penggarap bukan hanya di wilayah tanah kami, ya, Hambala, Megamendung, ya, Bogor, Jonggol, Liwiliang, ya, Sentul, Nagrak, ya,
Cibanon, ya, Sukaraja, semua mengatakan kami terjolimi. Ya, masyarakat segera minta kalau ini tidak secepatnya kami tidak akan berhenti sampai tetesan akhir darah saya. Oke, siap. Berikan salam Om, salam terakhir. Salam terakhir. Ucapan salam aja. Oke, salam terakhir khususnya saya Jimmy Mamesa khususnya berterima kasih kepada seluruh TV pers yang ada di sini kurang lebih 10. Saya berterima kasih atas bantuan dan atas aspirasi dan atas dorongan khususnya kepada pers-pers TV. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ke seluruh TV Indonesia karena ini bukan hanya untuk saya, untuk kepentingan semua rakyat Indonesia yang terzalimi. Luar biasa. Salam NKRI. Salam. Harga mati. Mantap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya dengar selentingan katanya PT KA itu menjanjikan akan dikasih kerohiman. Ya masyarakat nurut-nurut aja dong gitu kan. Namanya masyarakat kan kita nggak tahu urusannya di atas gimana gitu. Nah, habis itu ya mungkin setahun 2 tahun nggak ada tembusan gitu kan. Tapi saya udah dengar selentingan bahwa itu tanahnya, bahwa orang juga pernah pesan ke saya, tanah jangan diapa-apakan, nanti akan datang yang punya keturunannya Bapak Niko Mamesa. Itu alhamdulillah datanglah Pak Jimmy Mamesa. Datang pertama ke saya, nanya, saya jelasin apa adanya. Kalau saya mau penggarap di sini Pak, taunya ini tanah Pak Niko. Dari dulu juga saya tahu ini tanah Pak Niko karena orang tua saya pernah cerita kan gitu. Kalau di sini itu tanahnya Pak Niko Mamesa. Saya sebagai anaknya Jimmy Mamesa ya syukurlah. Kebetulan pengasuhnya Bapak Jimmy Mamesa ada di sana, masih ada bahkan sampai sekarang. Karena Pak Jimmy Mamesa waktu kecil di sana. Bahkan ada orang tua yang cerita ke saya gitu kan, dulu di sini bekas rumah. Ini kandang kambing, ini ayam. Makanya kata Pak Jimmy, coba tolong tunjukin, saya tunjukin yang bekas kolam ikan gitu kan. Di situ ada semua bekasnya. Nah, Pak Jimmy itu datang ke Bapak itu Kalau ke saya kurang lebih 2015 ya. 2015. Iya. Nah, 2015 itu kondisi keadaan lahan itu apakah sudah diserobot atau belum oleh pihak PT itu? Waktu itu masih belum. Tapi udah ada udah ada rame-rame gitu kan, diakui. Bahwa ke saya juga pernah ada yang datang, kalau ini tanahnya HPL Pemda katanya. HPL Pemda, bahkan saya pernah ditegur waktu itu lagi nyangkul, jangan ini tanah PT KA katanya. Beli dari HPL Pemda, saya nggak tahu gitu kan. Dia kan masih lihat data. Saya bilang kalau data saya nggak ikut-ikutan, ini kan buatan manusia bisa aja gitu kan, saya jawab begitu kan. Pernah saya bukan ribut ini sih, bukan ribut ngomong gitu kan. Saya terusin nyangkul karena saya mah hanya penggarap gitu kan. Saya hanya mengambil hasil dari singkong atau apa gitu yang saya tanam gitu kan. Karena saya punya keyakinan, orang tua saya bilang bahwa suatu saat ini akan ada yang datang yang berhak tanah ini, yaitu keturunannya Bapak Niko Mamesa gitu. Nah, kalau itu Bapak Jimmy Mamesa. Kalau untuk Bapak sendiri berapa luas tanah yang Bapak garap? Kurang lebih sekitar 15 hektar lah, satu keluarga 9 orang saya. 9 Bukan sendiri 9 orang. Jadi kebetulan saya anak pertama dari bapak saya, saudara saya itu semuanya ada 10 saudara gitu. Yang 9 menggarap di situ. Termasuk ibu-ibu sekarang yang itu. Itu tanah garapan itu Bapak manfaatkan untuk menanam apa? Singkong, talas, apa gitu, pisang gitu. Sebagian pohon-pohon juga sih gitu. Terus untuk sisanya itu ada berapa warga yang Kurang lebih seluruhnya yang udah saya catat 37. Sudah saya data. Kebetulan saya akan ditunjuk sama Pak Jimmy sebagai koordinator penggarap gitu kan. Coba siapa-siapa yang benar-benar menggarap gitu kan. Mau ibu-ibunya, mau bapak-bapaknya, kurang lebih 37 udah saya store semua ke dia. KTP, KK udah store semua gitu kan. Termasuk yang dulu saya pernah dibikinin surat dari desa gitu. Bahwa saya mutlak penggarap di situ gitu kan. Terus ini Pak, saat terjadinya penyerobotan tanah itu Pak, itu apakah ada intimidasi Pak dari pihak PT atau pihak-pihak Kalau lain? intimidasi tidak ada Pak, cuman tahu-tahu ada pemagaran aja. Cuman pernah ada datang bulldozer ke atas. Waktu itu masyarakat sempat demo karena kan kebetulan tanahnya Pak Jimmy itu di atas, kampung di bawah, takut longsor gitu kan.
Ada demo ke desa, ada kok di YouTube juga itu waktu masyarakat demo ke desa waktu zamannya Pak Lurah Martin gitu kan. Itu waktu di Doser itu kondisinya Pemilik tanah Gunung Gelis Jimmy Mamesah minta ketegasan pemerintah berantas mafia tanah dan mafia hukum. Ini jalanan beton. Pemilik tanah yang Bekas berada dulu. di kawasan Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jimmy Mamesah dinilai sangat berani mengungkapkan atas bobroknya birokrasi yang dilakukan oleh oknum pejabat Kabupaten Bogor yang merupakan orang nomor 2, sebut saja Burhanuddin. Hal tersebut diungkapkannya pada kegiatan jumpa awak media di salah satu tempat peristirahatan Nagrok Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan pada Jumat 3 Februari 2023. Dapat saya sampaikan bahwa berita-berita yang termuat di internet, YouTube, Google dan lainnya adalah kejadian sebenarnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Di atas tanah milik sendiri, sejak 2015 hingga 2022 atau selama 7 tahun, saya terzolimi oleh perbuatan mafia tanah dan mafia hukum. Bukti kepemilikan tanah saya sangat jelas, termasuk ada pelimpahan dari orang tua saya, Papa Niko F. Mamesah. Namun dipakai sebagai alat penipuan oleh penggarap berdasi berbaju 1 PT MCI Golf, KJA, KAA Agung Kencana Muljadi Budiman, 2 PT KAA Aziz Mahdur, 3 Beri Tornado dari Kampung Kuran, 4 Rames dari PT BNP, dan lainnya. Banyak konsumen yang menjadi korban, mencapai ratusan orang dan dengan kerugian uang hingga ratusan miliar rupiah. Ini dilakukan oleh ekor-ekor atau kaki tangan mafia yang hingga sekarang masih bergentayangan. Tanah saya di Gunung Gelis bukan tanah sengketa. Mereka-merekalah para mafia tanah dan mafia hukum yang berperkara dengan pihak lainnya, atau rekayasa berpura-pura berperkara di tanah saya. Tanah saya, tanah murni. Belum pernah saya jual belikan, tidak saya jaminkan, tidak saya gadaikan dan belum pernah menerima pembayaran ganti kerugian dari pihak manapun. Sekali lagi, kalau ada pembaca yang tertipu oleh petani penggarap berbaju 1 PT MCI GOLF, KJA, K Agung Kencana Muljadi Budiman, atau 2 berbaju PT KAA Aziz Mahdur, atau 3 berbaju PT Sumarkon Agung, atau 4 berbaju PT Imora Motor Honda, atau 5 oleh oknum Beri Tornado dari Kampung Kuran, kerjasama dengan mantan Lurah Martin, menyerobot tanah saat di Blok Kebon Jati seluas 8 hektar dan menjualnya dalam bentuk kapling kepada ratusan orang konsumen, atau 6 oleh Rames yang kerjasama dengan Hakim Mustofa, mantan Sekdes Nagrak yang memalsukan girik, untuk kemudian diajukan sertifikasi yang atau 7 oleh oknum di Desa Cibanon, Nagrak dan Gunung Gelis. Silahkan melapor dan menyampaikan ke Polda Jabar di Bandung atau Mabes Polri, Jalan Pronojoyo 1. Saya Jimmy Mamesah, nomor HP 0823 1580 0800, siap menjembatani bahkan sampai ke Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Semua yang terzolimi adalah petani penggarap, pemilik tanah yang bersih dan murni. Kasihan mereka tidak berdaya dan tidak mampu, karena perbuatan oknum desa dan lurah di Cibanon, Nagrak dan Gunung Gelis. Mereka inilah yang harus segera diproses hukum oleh aparatur negara. Dan sumber permasalahannya adalah Burhanuddin, orang nomor 2 di Pemda Bogor. Dialah yang dengan wewenang dan jabatannya telah disalahgunakan untuk menghasilkan, tidak hanya pada tanah saya, tapi juga tanah milik petani penggarap kecil di Desa Gunung Gelis, Cibanon, Nagrak, Pasirangin, Sukaraja, Sentul, Tambalang, Megamendung, Cipayung, dan desa lainnya, sebagaimana disampaikan di komen-komen para pembaca. Burhanuddin dan oknum PNS pendukungnya, kerjasama dengan Muljadi Budiman, pemilik PT MCI, KJA dan K Agung Kencana, selaku penyandang dana sekaligus penadahnya. Seluruh petani penggarap yang terzolimi, memohon dan meminta kepada pemerintah, Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, khususnya kepada Bapak Kapolri, KPK, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan dan Satgas Anti Mafia Tanah agar segera bertindak tegas kepada mafia tanah dan mafia hukum, yang foto-fotonya terpampang sangat jelas di berita-berita YouTube, Google dan lainnya. Jimmy Mamesah,
pemilik tanah di Desa Gunung Gelis, luas 70 hektar. Tanah dibeli langsung dari masyarakat pada tahun-tahun 1972 sampai 73 dengan bukti kepemilikan, Girik dan Warkah 72 sampai 73, bukti pembayaran pajak IPEDA, bukti hasil plottingan awal BPN, bukti blokiran BPN, bukti surat pernyataan penggarap asli atau awal dan lain-lain. Berikut di bawah ini beberapa contoh bukti kepemilikan. Salam NKRI, harga mati, salam satu hati, merdeka. Jimmy Mamesa, pemilik tanah Gunung Gelis, keterangan pemilik tanah Gunung Gelis Jimmy Mamesa, koordinator Di Lebak rame rembi. mengabarkan. Di Lebak rame.